Oke, balik lagi bersama kakak di sini di Jagoan Kimia. Kali ini kita akan bahas tentang teori tumbukan. Jadi materi ini sebetulnya adalah lanjutan dari laju reaksi. Nah, akan dijelaskan oleh Mas Jun. Silakan Mas Jun. Oke, kita balik lagi ya. Nah, sekarang kita akan bahas nih teori tumbukan. Nah, kemarin kita udah bahas nih tentang laju reaksi. Ya. Dimana laju reaksi itu kan ngomongin tentang kecepatannya. Nah, Iya. selain kecepatan, ternyata nih di laju reaksi itu ada juga yang dibahas nih namanya teori tumbukan. Nah, jadi gimana nih teori tumbukan nih? Nih, oke kita bahas ya. Oke, dibahas. Bahas ya. Oke. Oke, nah gini. Menurut teori tumbukan, reaksi kimia maksudnya ya. Reaksi kimia ini akan berlangsung bila terjadi tumbukan-tumbukan antar partikelnya. Jadi reaksi kimia itu harus didahului oleh tumbukan dulu antar partikelnya, baru jadi produk gitu ceritanya. Oh, gitu. Iya, sip. Oke, biar jelas nih ya, kita buat reaksinya nih. Contohnya ada keadaan satu nih gini. Keadaan satu itu awalnya apa sih? Reaksi dulu ya. Reaksi. Kemudian Reaksi jadi apa tuh? jadinya kalau direaksinya berarti jadinya hasil reaksi jadi produk. Ya, jadi produk ya. Iya, produk. Nah, kita hubungin nih sama teori tumbukan. Nah, jadi gini nih. Di reaksi itu kan ada partikel-partikelnya ya, macam-macam reaktan gitu ya. Nah, sip. itu dia bertumbukan dulu nih antar partikelnya, baru jadi produk. Gitu ceritanya nih teori tumbukan tuh. Jadi tumbukan dulu baru dia jadi produk ya, gitu ya. Tapi gini nih, ada keadaan dua nih. Sedikit aneh sih ya, coba lihat perhatiin nih. Nah, keadaan dua sama nih. Ada tumbukan dulu nih antar partikel pereaksi gitu ya, ada tumbukan. Tapi dia tidak menghasilkan produk. Oh, gitulah. Kok bisa? Tadi kan di teorinya katanya reaksi akan berlangsung bila terjadi tumbukan-tumbukan antar partikel. Lah, kenapa ini kok nggak bisa? Mas Jun, coba jelasin dong. Nah, kenapa tuh? Kok nggak bisa? Berarti nggak nyambung dong sama yang atas gitu ya? Nyambung dong di Nah, atas. tenang, slow ya. Kayak gini nih, jadi ceritanya. Memang reaksi berlangsung bila terjadi tumbukan-tumbukan. Tapi nih, syarat dan ketentuan berlaku. Itu Ada alasannya. syaratnya tuh, nggak ujuk-ujuk. Nggak ujuk-ujuk gitu ya. Nah, jadi gini nih, ada syaratnya. Jadi syaratnya apa? Tumbukannya itu ada dua syarat nih. Ada syaratnya ada dua nih. Nih, pertama, Pertama Mas Jun. energinya harus cukup. Oh, Gitu. Kalau seandainya energi nggak cukup, berarti nggak bisa dong. Nggak bisa, jadi energinya harus cukup gitu ya. Gitu. Nah, sip. terus apa nih yang kedua nih? Yang kedua adalah posisinya harus tepat Sama posisinya gitu. juga. Iya kan kita ngomongin nih tentang partikel-partikel gitu ya. Nah, partikelnya harus nabraknya harus pas Oh, gitu. dan juga energinya harus cukup gitu. Oke, biar lebih jelas kita lihat gambar kayak gini nih ya. Oke ya, tunggu nih, lihat gambarnya gini nih. Nah, gini gambarnya nih. Oke, biar ingat tadi gimana tumbukannya itu syaratnya ada apa aja? Ada apa aja, Bang? Syaratnya ada dua. Yang pertama kalau nggak salah itu harus energinya harus cukup kalau nggak salah. Sip, energinya harus cukup gitu ya. Ya, yang kedua posisinya harus tepat. Ya, posisinya harus tepat. Nah, kita fokusnya dua aja nih, ini energinya cukup dan posisinya harus tepat gitu ya. Nah, oke, tadi kita bahas yang sebelumnya kan ada keadaan satu sama keadaan dua gitu ya. Ya. Nah, keadaan satu yang tadi reaktan jadi produk gitu ya. Ada tumbukan terus jadi produk gitu. Terus keadaan duanya reaktan tapi nggak jadi produk gitu. Nah, kita bahas nih pakai syarat-syarat tadi gitu. Nah, oke, kita bahas yang syarat yang kedua dulu nih, yang posisi nih biar enak nih. Nih, jadi ibaratnya gini. Ini kan keadaan yang diminta gitu ya. Reaktan jadi produk itu yang diminta ya. Nah, jadi ceritanya tumbukannya gini nih. Kan kita bicara tentang posisi dulu ya. Nah, jadi ada hitam nih, partikel hitam. Kemudian dia nabrak nih. Nabrak yang merah. Nah, nabrak nih gitu. Dah, dia nabrak gitu. Nah, ini posisinya tepat namanya nih. Baru tumbukannya tepat gitu, jelas ya. Oh, iya. Sip. Nah, tapi kalau yang nggak tepatnya gimana? Nah, gini ibaratnya nih ya, yang keadaan dua nih ya. Nah, hitam nabrak hitam lagi gitu, terus nabrak tuh. Oh. Tuh, hitam nabrak hitam lagi. Ini yang posisinya nggak tepat gitu. Dia bertumbukan tapi posisinya nggak pas, berarti nggak bisa tuh terjadi reaksi gitu ya. Ya, nggak jadi produk gitu yang diminta gitu ya. Nggak jadi produk gitu. Nah, terus kalau yang hubungannya energi gimana? Nah, kalau energi gini nih Bang, biar lebih paham. Ibaratnya gini, energi itu ibarat kayak lem gitu ya. Kalau energinya cukup atau energinya besar gitu. Nah, nih kita keadaan pertama dulu ya. Nah, dia nabrak tuh kan, dia udah nabrak nih. Ya. Nah, energi cukup tuh ibarat lem. Jadi kita ketika dia nabrak, gini nih, udah nabrak nih ya. Nah, kalau energinya cukup dia lemnya kuat gitu. Nah, jadi kuat gitu kan, nempel gitu ya. Sip. Nah, nempel gitu ya ibaratnya ya. Nah, tapi kalau energinya nggak cukup gimana? Nah, dia nabrak tapi
perekatnya itu lemah gitu, lemah banget nih perekatnya nih. Ya bisa lepas lagi gitu ya. Oh Nah, jadi syaratnya gimana tadi? syaratnya energinya harus cukup, kemudian posisinya harus tepat. Jelas ya. Kita bisa lihat nih dari contoh tadi gitu ya. Iya, Nah, sekarang kita akan bahas nih dari grafiknya. Ternyata ada grafiknya juga gitu. Nah, grafiknya gini nih gambarnya nih. Oke, kita bahas grafik ya. Nih gambarnya gini nih. Oke, gini nih grafiknya nih. Nah, grafiknya ada dua nih. Ada yang eksoterm, ada yang endoterm. Nah, bedanya gimana? Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, jadi ceritanya gini grafiknya. Hubungannya antara energi dengan reaksi atau nama lain juga koordinat reaksi, ada yang bilang kayak gitu ya. Intinya mah reaksi kimia gitu. Nah, kita bahas satu dulu nih. Nah, jadi ceritanya ini ada R itu reaktan atau reaksi gitu ya. Kalau P itu adalah produk ya. Nanti jangan lupa ya, kalau R itu reaktan, kalau P produk ya. Oke. Nah, ini reaktan itu tadi kan kalau kita bahas di sebelumnya, dia itu kan mengalami tumbukan ya, partikel-partikelnya. Nah, berarti di situ dia itu harus punya energi ya. Nah, berarti keadaan ini kenapa nih grafiknya naik gitu ya? Karena dia butuh energi. Untuk apa? Untuk mencapai puncaknya nih. Nih, sampai sini nih. Nah, ini puncak dari grafik ini adalah namanya energi aktivasi. Jadi Dari mana kemana tuh energi aktivasi? Nah, energi aktivasi itu gini nih. Ini begini nih, Bang. Dari puncak ke dasarnya nih. Nah, dasar reaktan gitu ya. Nah, ini nih. Nah, ini namanya energi aktivasi. Jadi energi aktivasi itu adalah energi minimal yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan teraktivasi, atau keadaan dimana dia akan membentuk produk gitu ya. Oh iya. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh tumbukan itu harus butuh energi yang cukup. Nah, maksudnya ini nih, kalau energi cukup berarti dia harus cukup untuk apa? Cukup untuk mencapai keadaan teraktivasi. Baru dia nih setelah mencapai keadaan teraktivasi, baru deh dia bentuk produknya nih turun. Kenapa turun? Karena setelah dia mencapai, dia melepaskan energinya gitu. Oh iya. Terus kenapa nih disebutnya eksoterm? Kenapa nih, Bang? Kenapa tuh? Udah belajar belum, Bang? Nggak tahu, lupa lagi. Itu di materi termo ya? Iya, di materi termo ya. Nah, gini nih. Nah, namanya eksoterm berarti berhubungan dengan delta H-nya ya. Oh iya, delta H. Jadi agak susah nih ngomongnya nih ya. Delta H-nya. Nah, delta H-nya gimana? Itu diukur dari keadaan akhir dengan keadaan awal ya. Nah, ingat delta H berarti energinya ya. Berarti energi akhirnya kan produk nih. Yeah. Awalnya reaktan. Berarti produk kurangi reaktan gitu ya. Nah, karena produk ini letaknya lebih di bawah daripada reaktan, berarti hasilnya negatif, ya enggak? Oh iya, berarti ekso melepas Ya. negatif ya. Ya, negatif. X itu melepas ya. Ya, melepas ya. Ingat lagi di termokimia gitu ya. Tapi yang perlu kita tekanin di sini adalah delta H-nya negatif. Kalau negatif berarti eksoterm gitu. Kemudian satu lagi tuh. Nah, terus kalau yang endo gimana gitu? Nah, gini, sama, prinsipnya sama aja. Dia itu dari reaktan, dia butuh energi nih. Nah, mencapai keadaan teraktivasi. Nah, keadaannya ini mana nih, Bang? Ini tah? Iya, itu. Sampai mana nih? Sampai yang ada garis produknya ya. Sampai sini, Bang, sampai reaktan nih. Oh, sampai situ. Sampai reaktan. Jauh ya. Ya. Jauh banget jaraknya. Iya, ini energi aktivasinya segini gitu ya. Tadi ya, energi aktivasi, ingat, keadaan energi yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan teraktivasi atau mencapai dia itu baru berubah jadi produknya gitu ya. Oh iya. Nah, tadi setelah dia mencapai keadaan aktivasi, dia baru bentuk produk. Nah, melepaskan energi, kemudian dia jadi deh produknya. Nah, terus yang jadi masalah, kenapa ini disebutnya endo gitu ya? Oke, balik lagi nih yang tadi. Nah, berarti selisihnya ya, selisih energinya ya. Dari sini ya, dari produk dengan reaktan nih. Nah, delta H-nya gimana? Gimana nih, Bang? Akhir kurangi awal, produknya lebih besar ya. Produknya lebih besar, berarti besar kurangin produk, berarti dikurangin yang reaktannya kecil tuh. Iya, berarti produknya besar ya. Iya, produknya besar, berarti positif ya. Nah, kan delta H-nya positif ya, kita bisa lihat nih. Oh, iya, produknya iya. lebih besar ya. Iya, Nah, iya. karena dia positif disebutnya endoterm gitu. Endoterm. Oh, iya. Nah, oke, kita udah bisa beda ini grafik yang ekso dan grafik yang endo. Nah, gini, ada tipsnya nih ya. Nah, tips penting buat kalian. Nah, jadi gini, kalau energi aktivasi kan gini nih ya, kayak puncak gunung gitu ya. Ya, kalau dia makin tinggi, artinya itu dia makin sulit untuk bereaksi gitu, untuk mencapai produk gitu. Dia makin sulit. Kalau energi aktivasinya ini makin rendah, dia makin mudah
mencapai reaksi yang dia inginkan gitu. Jadi ingat ya, kalau energi aktivasinya rendah berarti dia makin mudah gitu. Kalau makin tinggi ya makin susah gitu ya. Jelas ya? Oh, gitu. Ya, jelas sip. Oke. Nanti kita akan bahas lagi nih tentang laju reaksi lebih dalam lagi. Oke, sampai sini dulu ya.